Oke Jewel, kita masih balik lagi ngebahas Thailand Master. Dan kali ini kita mau ngebahas pasangan baru kita. Ada Rahmat sama Yere, yang kemarin baru debut pertama berarti ya? Debut pertama. Debut pertama, pasangan baru wajah lama berarti ini sebenarnya. Stoknya lama ya. Stok lama, tapi pasangan baru yang harus terhenti di babak 16 besar lah. Kalah lawan Hejiting. Nah, tapi kalau kita ngelihat pasangan ini dalam satu tur ini satu tur ini dulu, apa sih yang bisa dilihat dulu dari pasangan ini? Kalau menurut gue secara rotasi dan game plan belum nemu sih. Karena Rahmat ya depan, Yere juga di belakang, tapi secara main belum nemu yang benar-benar enak gitu. Mainnya masih dikit-dikit, masih satu ya, karena mungkin Yere juga belum, maksudnya belum ya speednya juga belum bisa ngikutin Rahmat seandainya dengan cedera. Jadi mainnya banyak satu gitu, padahal mungkin Rahmat juga yang tipikal yang lebih cepet gitu, agresif gitu lebih ya, lebih agresif, lebih gerbek 1 2 3-nya cepet. Dengan misalnya 1 2 3-nya Yere udah itu tapi masih balik, Yerenya nggak bisa ngikutin atau ya masih mencari lah pola yang pas buat mereka, karena yang dilawan ini juga Hejiting sama Ren Xiang Yu yang mainnya tuh sebenarnya udah kelas 1000, kelas 750, secara tenaga ada, secara speed ada, ya buktinya juga mereka juara. Tapi ya nggak apa-apa, ini kan masih pertama, kita nggak bisa bilang ini nggak cocok, nggak bisa, karena ini pertandingan pertama harus dikasih jam terbang, dilihatlah 6 turnamen 7 baru bisa dilihat. Kalau masih ya begini-begini terus, ya berarti nggak cocok, atau ya emang harus diganti lagi partnernya. Oke. Memang sih kita nggak bakal bisa lihat dari cuma satu turnamen. Iya Nah, kalau menurut Ciuni sendiri nih, untuk pola permainan si siapa tadi, Yere sama Rahmat, apakah akan sama nih game plan-nya sama waktu main sama Pram? Karena kan ya tadi benar, kalau kita lihat satu pemain depan, satu pemain belakang. Apa itu bakal sama atau bakal beda? Nah itu klopnya gimana itu yang kita belum tahu ya. Harusnya ya kan sama kalau lihat function secara individual. Tapi kan benar yang satu ini cepetnya gitu si Rahmat ini, pukulan 1 2 3-nya tuh cepet, sedangkan Yere-nya kan juga baru pasca cedera, jadi penyesuaiannya tuh lebih banyak. Terus secara umur juga mereka juga bukan senior junior banget lah, beda dikit gitu. Nah ini justru PR yang nggak gampang, karena menurutku mereka dalam posisi yang satunya mengundurkan diri, satunya partnernya nggak ada. Jadi gimana ya? Complicated banget ya. Nah, ngeklopinnya itu butuh benar-benar mereka sendiri yang bisa nanti memutuskan mau main gimana. Dan biasanya tuh kalau pemain bagus memang planning awalnya malah bagus ya, tapi nanti setelah 6-7 bulan tuh cobaannya lah kayak Apri Fadia lah, kita lihat tuh awalnya cek udah set, habis itu musuh udah hafal sama permainannya, dipelajarin. Nah ini malah agak beda, ini mereka harus beneran klop dulu. Untuk mereka harus cari klubnya dulu ya, Ci. Untuk bisa mainnya tuh gimana yang terbaiknya. Nah, benar, lihat dulu lah 6-7 turnamen. Siapa tahu ini pace-nya malah naik setelah ini atau malah enggak. Ya, itu kita belum bisa. Karena kalau misalnya seandainya bagus, langsung bagus gitu, malah bingung kalau evaluasinya. Oh ini udah begini, tapi setelah nanti malah misalnya turun-turun, jadi oh ini salah gini, salah gitu. Mendingan sekarang ya nggak apa-apa kalah, tapi kan bisa dievaluasi. Kedepannya bisa jadi lebih baik. Secara individu emang satu depan satu belakang. Tan Bun Hong sama Kojeng satu depan satu belakang. Secara main nggak jalan juga. Nggak ketemu aja gitu ya pokoknya. Iya benar juga sih. Nah tadi kan kalau kata Ciu ini, maksudnya ini bukan terlalu yang senior junior yang gapnya jauh. Nah kemarin ini kan sempet tuh Pram sama Yere kan diem-dieman kalau pas turnamen, maksudnya komunikasinya juga nggak jalan. Nah kalau untuk yang sekarang ini gimana sih? Maksudnya kan yang tadi satu abis kehilangan, yang satu juga dipecah gitu. Mereka kan harus saling mengisi nih hati yang kosong nih. Nah ini gimana nih kalau menurut lo? Dan kalau Yere kan dengan profil Yere itu kan lebih cair ya, lebih yang easy going lah gitu. Cair dia. Iya, ya mungkin Rahmatnya juga bisa lebih bisa ngikutin, nggak terlalu yang takut banget gitu. Jadi komunikasinya harusnya lebih bagus. Mungkin kalau Yere sama Pram seumuran, ada tuh ego-egonya juga, kayak dia pernah juara juga, berarti gitu. Nah sekarang yang beda umur tapi nggak terlalu kaku gitu ya, semoga hasilnya
komunikasi juga lebih enak lah, bisa dua arah gitu, bisa Iya, dua arah. berharap sih mereka ngambil lebih positif ya. Artinya bukan karena situasi ini terjadi bukan karena mereka tidak bagus, tapi karena memang ada hal yang mereka harus ketemu nih sekarang. Nah, gimana mereka bisa memperbaiki? Saya rasa sih Yere bisa lah untuk bareng dengan Rahmat lebih banyak ngobrol dengan baik kerjasamanya. Itu sih yang diharapkan sih Dep. Tapi kalau secara permainan tuh memang Masih merabah. iya, Iya. masih belum bisa ditebak banget Iya, tuh iya. kayak mau gimana nantinya gitu loh Dep. Tapi bahwa mereka individunya bagus, yes. Tapi nanti ketemunya gimana? Nah ini ya kan yang mau kita lihat. Karena kalau pasangan itu kan klop-klopan ya, maksudnya Chemistry. iya, ada yang bilang, oh si ini sama si ini kalau digabung pasti cocok, belum tentu gitu. Iya, Kojeng sama Tan Mun Hong secara individual Dua-duanya udah bagus banget. Tapi kan secara tipe main ya Tan Mun Hong maunya defend mulu, Kojeng maunya nyerang mulu, ya nggak ketemu gitu. Padahal nyobain 1 tahun. Iya Iya benar sih, juga sih. benar Dan itu itu. kejadian di legend kita ya. Iya. Bukan pemain ecek-ecek loh, ini legend benar. kan. Nah tapi ada yang menarik juga nih, dan banyak yang request untuk nanya ke Ci. Ini kan nih ada list udah keluar nih SK promosi dan degradasi. Tapi nama The Minions ini masih ada nih Ci. Waduh. Nama The Minions maksudnya adakah kemungkinan misalnya kayaknya kayaknya mungkin mereka bisa balik lagi nih atau enggak? Ada nggak sih Ci mungkin kemungkinan di situ menurut Ci Yuni? Kalau nama sudah ada di SK, berarti ada plan dari PBSI Untuk kedua orang ini. untuk kedua orang ini. Tapi bentuknya gimana tuh Dep? Apakah mereka bersama atau tidak bersama? Nah ini yang kita belum tahu. Tapi kalau ada di SK artinya ada plan untuk kedua orang ini tetap main dalam jalur yang turnamen internasional lah ya, seperti kemarin-kemarin gitu. Tapi ya gimananya belum tahu Dep, maksudnya mereka akan gimana gitu. Iya. Nah dengan harapan masih ada 2 sosok senior ya, berarti ada Sinyo, masih ada si Kevin. Apa sih lah yang harus dimanfaatkan sama sektor ini? Ya terutama sparring partner sih, secara main gitu. Walaupun Kevin sama Sinyo udah lama ya nggak tanding, ya maksudnya tanding terakhir di Desember. Tapi kan yang 3 awal ini nggak ikut. Tapi kan secara main kan levelnya emang level atas Kevin mah. Jadi ya junior sekarang juga harus memanfaatkan lah, mumpung The Minions tuh masih ada gitu di Platnas, dia dimanfaatin. Dia 5 tahun dia nomor 1 dunia, Iya. nggak kalah-kalah. Jadi secara skill, secara speed ya kalau Kevin masih salah satu yang the best gitu. Sinyo juga ya punya pengalaman, bisa lah buat selain main, buat ngobrol, tanya, sharing. Jadi panutan juga. Iya, karena kan ya selain The Daddy sekarang yang paling senior ya The Minions. Iya. Nah, kalau- mindset sih harus dirubah. Artinya nih yang di bawahnya Dedis sama The Minions sih harus siap lah. Udah waktunya untuk mengambil tongkat estafet. Tapi kalau sekarang mereka ada deket, much better ya untuk bisa ayo apa nih yang kurang, karena kalau udah mereka kayak gini kan kurangnya dikit doang Dep, kurangnya dikit doang, bukan yang banyak. Iya, iya Nah sih. itu bisa didapat dari hal-hal kalau ada si 2 senior ini ada di dalam satu tim dengan mereka. Harapannya mereka bisa, ya itu kata Andre, ngambil ilmu lah, apa angle apa sih yang gue belum dapet nih gitu kan. Harusnya nggak signifikan tapi jadi signifikan di permainan. Nah itu Iya. yang mereka harus cari kan ya, di mana nih titiknya kayak gitu, karena mau nggak mau harus siap gitu ganda putra kita ya. Iya. Karena sektor paling menguntungkan ganda putra, ganda campuran nggak ada senior, Iya, ganda nggak ada putri panutan udah. nggak ada, ya hampir semua seumuran. Iya. Apri paling senior kan, tunggal putra ada Jojo Ginting, tapi maksudnya nggak ada yang lebih senior dari Iya, Jojo iya. Ginting. Yang lain tunggal putri Grego doang. Sekarang Jadi Grego paling atas. jadi ya benar-benar harus dimanfaatin, mumpung nih senior masih ada, masih aktif, masih berprestasi. Iya. Ya Dan kenapa secara nggak? materi rapet memang ganda putra tuh. Iya. Jadi memang udahlah harus all out dan maksimalnya gimana gitu deh. Dan harusnya mungkin bisa dilihat dari sektor-sektor lain juga Ci ya. Maksudnya dengan adanya The Minions masih ada The Daddies juga. Sektor-sektor lain juga bisa mencontoh. Maksudnya segimana konsisten nih mereka latihan. Penting banget. Terus gimana seorang Kojeng yang udah dapet semua gelar masih datang tepat waktu. Iya. Itu kan Kedisiplinannya iya, ya. itu kayak sepele tapi itu penting Gak banget. sepele sebenarnya, Penting kelihatannya ya Kelihatannya sepele. kayaknya cuma telat 5 menit atau 10 menit, tapi itu sebenarnya nggak sepele. Berarti kan kita nggak nggak disiplin.
gitu. Atau Debbie harus ada lagi Iya. di sana. Iya, terus Buat memberi contoh ya tentang kedisiplinan itu kayak Ciuni bawa gimana. boleh. tapi ya sekarang kalau atletnya sendiri nggak ada apa ya mindset untuk disiplin ya susah karena segimanapun pelatih mau ngedorong terus kalau dari kitanya nggak ada kesadaran kan jadinya beban untuk atletnya. Oh kok gua disuruh gini disuruh gitu gitu kan. Betul, dapatnya beda jadi ya. Betul Ci, beda. Nah, terakhir deh sebelum menutup segmen ini, apa sih harapan dengan adanya Rahmat sama Yere nih, Le? Berarti kan ganda putra Indonesia tambah satu amunisi lagi. Nah, harapannya tuh ke depannya tuh bakal seperti apa? Kalau gue ya berharap mereka bisa bersaing lah, paling nggak bersaing buat di levelnya Platnas dulu, bukan di level Platnas. Internalnya. Internal tuh mereka udah bisa langsung bersaing. Jadi otomatis kalau di atas di Platnas bisa bersaing, di dunia juga bisa bersaing. Iya. Karena kan salah satu Setuju. kita kan jagoannya ganda putra rata-rata ada di top 15. Jadi kalau lu udah bisa bersaing sama yang di Platnas, otomatis lu bisa bersaing sama yang di luar. Ya setuju. Kalau Ci ini harapannya untuk ganda putra Indonesia dengan tambah satu amunisi lagi nih, Ci. Harapannya kalau Rahmat sama Yere jangan lama-lama ya. Maksudnya mereka boleh lah mau cari pola, tapi mereka dikejar waktu loh. Iya, Bukan betul. masalah olimpiadenya, Iya, iya. tapi maksudku ya harus cepat karena ya kita butuh ganda putra untuk cepat naik ke ya top 5 nantinya. Kayak dulu lagi lah. Mereka akan ada memberi warna yang beda lagi untuk ganda putra Polanya Indonesia. banyak, polanya banyak. Gitu sih. Mudah-mudahan semakin banyak amunisi, semakin banyak prestasi juga untuk ganda putra Indonesia. Oke, jangan kemana-mana JBL, kita akan balik lagi dengan segmen yang selanjutnya.